Bab 121 Issea Spirit Pagoda. Karena itu, Akademi menghabiskan banyak uang kali ini. Suara Xie penuh dengan kekaguman. Tidak mudah membeli tempat. Sebagian besar kuota diberikan kepada klan besar dan berpengaruh. Sehingga tampaknya Akademi kita benar-benar memiliki pengaruh. Saya rasa jika Wei Xiaofeng tahu kita bisa memasuki platform kenaikan roh untuk berkultivasi, ususnya akan segera berubah menjadi hijau dengan penyesalan. Zhang Yangzi berbalik dan menatap Xie. Mengapa kamu mengatakan begitu banyak kata-kata yang tidak berguna? Xie mendengus dingin. Kamu masih belum mengirimkan. Kita dapat bertarung sebanyak yang kita inginkan dalam platform kenaikan roh. Anda bisa mencobanya sendiri. Mata Zhang Yangzi memegang binar dingin di dalamnya. Dia ingin terus berdebat. Tetapi Wang Jinsi memegang pundaknya dan mengekangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Wang Jinsi menggelengkan kepalanya dengan ketidaksetujuan. Apa yang terjadi dengannya? Akhir-akhir ini, Zhang Yangzi merasakan sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi karena Wang Jinsi telah bertindak cukup gelisah. Dia punya ide yang samar-samar bahwa itu terkait dengan penindasan yang dialami Wang Jinsi di tangan Tang Wulin. Tapi itu sudah terjadi begitu lama, kecuali dia masih belum pulih dari itu. Pagoda roh Issea tidak ada bandingannya dengan yang ada di kota Glorybound. Pagoda roh ini adalah salah satu dari 18 pagoda besar, yang secara kolektif dikenal sebagai 18 pilar surga. Pagoda yang menjulang itu terlihat dari jarak beberapa kilometer. Tingginya setidaknya 100 lantai, melebihi ketinggian 400 meter. Bahkan di antara hutan pencakar langit, itu cukup tinggi untuk menjadi landmark raksasa. Yayasan Spirit Pagoda berbentuk segi 8 dan menutupi area yang luas. Pagoda itu kemudian menyempit setiap 10 lapisan hingga mencapai puncak menara. Bahkan dengan hanya mengaguminya dari kejauhan, orang bisa merasakan kemegahannya. Cabang pagoda ini sudah terlihat cukup megah. Akan seperti apa markas Spirit Pagoda? Betapa megahnya itu. Tang Wulin telah mendengar dari yang lain bahwa markas Spirit Pagoda terletak di jantung benua. Di dalam kota Shrek, itu adalah kota terbesar di seluruh federasi. Sebagai perbandingan, markas federasi itu malah berlokasi di Bright City, kota terbesar kedua di benua itu. Setelah penerbangan yang panjang dari tangga, kelompok itu disambut oleh Direktur Long Hengsu. Jelas, akademi telah disiapkan untuk mereka. Ketika Long Hengsu melihat Wu Zhangkong memimpin para siswa menaiki tangga, dia dengan cepat berjalan mendekat dan menyapa. Guru Wu, Direktur Long. Wu Zhangkong terus terang memanggil. Wajahnya seperti kayu seperti biasa. Long Hengsu berkata, "Ikuti aku." Setelah memasuki lantai pertama pagoda, mereka bertemu dengan pemandangan interior yang mempesona. Batu emas gelap ubin lantai, menciptakan pola granular yang indah. Beberapa obelis berdiri tegak di tengah ruangan, menopang kubah berdiameter lebih dari 10 meter. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kubah yang ditopang oleh obelis itu memiliki mural yang indah dan berwarna-warni. Mural itu luar biasa. Pemandangan yang dilukis di mural itu menceritakan kisah para tokohnya. Wu Zhangkong menjelaskan, lukisan dinding ini menggambarkan kisah pendiri Pagoda Roh, seorang guru jiwa yang legendaris dan penemu jiwa-jiwa roh. Ini menceritakan tentang bagaimana Ais Douluo membimbing guru jiwa manusia dalam melawan gelombang jiwa binatang. Ini hanyalah bagian dari mural lengkap. Mural itu memiliki total 18 bagian. Mural di dalam markas besar menggambarkan spirit Ais Douluo melawan Dewa Beast Soul yang terkuat. Di Tian, The Ais Douluo menghilang setelah pertempuran epik itu. Tidak pernah terlihat sejak itu. Namun, dikabarkan bahwa dia menang. Karena Dewa Beast Soul, Raja Naga Hitam bermata emas di Tian, belum muncul sejak saat itu. Meskipun ia hanya mendengarkan narasi kisah Wu Zhangkong, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kekaguman. Dia bisa merasakan kesan pemandangan yang digambarkan oleh mural itu. Dalam gelombang jiwa binatang, satu jiwa-jiwa raksasa demi satu maju ke dinding kota besar, menciptakan suasana teror ekstrim. Mengambang di atas kota adalah seseorang dengan mata yang bersinar. Di sekelilingnya ada beberapa sosok mengambang. Salah satunya adalah wanita cantik berbaju putih. Seorang wanita berpakaian hijau. Di atas bahunya adalah keberadaan yang tampak seperti kristal es.
beruang raksasa, dan cacing putih yang sangat besar. Cincin jiwa yang brilian berputar di sekitar tubuhnya. Itulah Douluo Roh Es. Tang Wulin telah mendengar legenda Ice Spirit Douluo Huo Yuhao di masa kecilnya. Dia adalah anak haram Duke Harimau Putih dari Kekaisaran Luo Star. Jadi namanya sebenarnya adalah Dai Yuhao. Dia jenius dari 10.000 tahun yang lalu. Meskipun menjadi anak biasa, ia memasuki Akademi Shrek yang legendaris dan mengambil satu langkah pada satu waktu. Berjalan di jalan menuju menjadi ahli puncak. Menghasilkan kekuatan yang menyebabkan seluruh benua bergetar. Rumor mengatakan bahwa ia telah menembus batas-batas kemanusiaan dan pergi ke alam ilahi. Asal-usul rumor ini adalah karena fakta bahwa istrinya telah menghilang segera setelah dia. Tang Wulin menatap dengan penuh perhatian pada Spirit Ice Douluo ketika sosok brilian di samping Spirit Ice Douluo menarik perhatiannya. Seorang wanita cantik dengan sepasang sayap kupu-kupu raksasa dan bercahaya melayang di samping Spirit Ice Douluo. Terlepas dari banyak teman di samping Spirit Ice Douluo, perhatian semua orang akan tertarik pada pasangan ini. Kupu-kupu naga Douluo Tang Wutong, istri Spirit Ice Douluo Huo Yuhao. Lihat, Wulin. Bukankah istri Ice Spirit Douluo itu cantik? Tampaknya dia juga sangat kuat dan memiliki keterampilan fusi jiwa yang hebat dengan Spirit Ice Douluo. Dikombinasikan, mereka berubah menjadi keberadaan tertinggi. Di era itu adalah puncaknya. Xie berkata sambil mengagumi mural itu. Tang Wutong, sangat mirip dengan namamu, Wulin. Seru Gu Yue dengan takjub. Juga, apakah Anda memperhatikan bahwa Wulin terlihat agak mirip dengan Tang Wutong? Terutama mata mereka. Tidak mungkin. Rambut dan mata Dragon Butterfly Douluo berwarna biru muda. Sedangkan Wulin berwarna hitam. Bagaimana mereka terlihat sama? Xie berkata dengan acuh tak acuh. Perasaan aneh tumbuh di dalam hati Tang Wulin ketika dia mendengarkan kedua temannya bercakap-cakap. Benar-benar ada perasaan keintiman di dalam hatinya setiap kali dia melihat Dragon Butterfly Douluo. Dia menggelengkan kepalanya diejekan diri. Bagaimana saya bisa membandingkan diri saya dengan Dragon Butterfly Douluo? Saya hanya merasa seperti ini karena kami memiliki nama yang mirip. Itu saja. Baiklah. Ayo pergi. Suara Long Hengsu membangunkan kelima siswa. Dia tersenyum dan melanjutkan. Saya sama seperti kalian ketika saya pertama kali datang ke salah satu dari 18 pilar surga. Saya terbiasa setelah beberapa kunjungan lagi. Bagaimanapun, setiap orang dari 18 Pillar of Heaven memiliki mural yang layak dikagumi. Wu Zhangkong berkata, tahan dirimu sampai kamu memasuki platform kenaikan roh. Anda hanya akan bisa mengandalkan diri begitu Anda masuk. Terkejut, Tang Wulin bertanya, kamu tidak masuk bersama kami? Wu Zhangkong menjelaskan, hanya master jiwa dengan 4 cincin atau kurang yang bisa memasuki platform kenaikan roh dasar. Long Hengsu mengangguk, tapi kamu bisa yakin? Kami akan mengawasi kalian semua dengan cermat dari luar. Jika Anda menghadapi situasi berbahaya, Anda wajib mengambil inisiatif untuk mundur. Kami akan memberi Anda penjelasan lengkap dalam sedikit. Dengan Long Hengsu dan Wu Zhangkong di depan, semua orang memasuki lift. Bertentangan dengan harapan mereka. Mereka mulai turun bukannya naik. Perasaan lemah tanpa bobot mengatakan kepada mereka bahwa mereka menembus jauh ke bawah tanah. Adapun seberapa dalam, tidak mungkin untuk mengatakannya. Pagoda Roh memang layak disebut sebagai organisasi nomor 1 di benua itu. Mereka memiliki kekuatan terkuat, sekaligus sumber daya terbesar. Jumlah yang mereka habiskan untuk rekayasa seperti itu hanyalah astronomi. Lift ini tidak memiliki angka yang ditampilkan untuk menunjukkan waktu atau tingkat. Tetapi setidaknya 3 menit berlalu sebelum secara bertahap berhenti. Semua orang keluar dari lift dan memasuki aula luas di mana 19 anggota staf hadir. Di belakang mereka ada lorong logam yang tak terhitung jumlahnya. Long Hengsu mengeluarkan kartu aneh dan menyerahkannya kepada salah satu anggota staf. Anggota staf tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya memberi isyarat agar mereka mengikuti. 10 meter di koridor. Mereka memasuki lift lain dan melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka berhenti setelah 19 detik. Menemukan diri mereka di ruang bundar saat keluar. Ruangan ini masih sepenuhnya terbuat dari logam.
Tetapi tergantung di dinding adalah layar jiwa raksasa. Gambar dunia hijau berkedip di layar. Tampaknya menjadi hutan. Anggota staf berbalik dan mulai berbicara. Ada 5 kuota terbuka untuk masuk ke platform kenaikan roh. Ketika Anda tidak lagi dapat menanggung bahaya, tekan tombol darurat-darurat dan Anda akan segera kembali ke sini. Perhatikan apa yang saya katakan selanjutnya. Bab 122 memasuki. Platform kenaikan roh adalah buah dari milenium tahun upaya dan pengetahuan pagoda roh kita. Kami telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dan menggunakan teknologi spasial kami untuk menciptakan dunia yang berbeda. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa platform kenaikan roh adalah dunia virtual. Lebih tepatnya, itu setengah virtual dan setengah nyata. Ini karena banyak data virtual bergantung pada input Anda. Namun, itu dapat dianggap murni virtual dalam platform kenaikan roh Elementer. Jadi tidak perlu takut untuk hidup Anda. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di platform kenaikan roh. Tapi tujuan utama kamu adalah untuk bertahan hidup. Lakukan yang terbaik untuk bertahan hidup selama Anda bisa. Semakin lama Anda bertahan, semakin besar manfaat yang akan Anda petik. Kedua, jangan percaya bahwa itu benar-benar aman di sana. Meskipun hidup Anda tidak akan berada dalam bahaya karena hanya gelombang otak Anda yang aktif di sana. Dalam beberapa keadaan ekstrim, ada kemungkinan bahwa gelombang otak Anda akan rusak dan menyebabkan bahaya bagi tubuh jasmani Anda. Dengan demikian, saat Anda menghadapi bahaya di luar kekuatan Anda untuk menghadapinya, tekan tombol keluar darurat, dan Anda akan segera keluar dari platform kenaikan roh. Dipahami, dimengerti. Kelima siswa merespon dengan cepat. Anggota staf mengangguk, sedangkan sisanya, kamu akan mempelajarinya setelah mengalaminya di dalam. Hari ini adalah pertama kalinya Anda berada di dalam. Jadi Anda mungkin tidak akan bertahan terlalu lama. Tetapi itu akan meninggalkan kesan mendalam pada Anda. Persiapkan diri Anda secara mental dan ingat ini, jangan panik jika Anda mengalami situasi berbahaya. Jiwa buas tidak menakutkan jika Anda tahu bagaimana harus bereaksi dengan benar. Kelima anak itu dipenuhi dengan antisipasi setelah mendengarkan penjelasan anggota staf. Tang Wulin dan Gu Yue sangat senang karena ini adalah pertama kalinya mereka belajar tentang platform kenaikan roh. Mereka akan masuk dengan gelombang otak mereka. Bagaimana rasanya? Dengan menekan sebuah tombol, 5 kotak logam keluar dari dinding. Kotak-kotak ini diletakkan secara horizontal, masing-masing dengan orang berukuran berlubang di dalamnya, yang membuat mereka sedikit menyerupai peti mati. Berbaringlah di dalam. Mereka berlima mengikuti instruksi anggota staf dan meletakkannya di kotak logam. Kotak-kotak itu sangat dingin sehingga membuat pikiran mereka menjadi fokus. Interiornya dilapisi dengan elektroda, yang dengan cepat mulai menempel pada tubuh mereka dengan kuat. Kita akan mulai sekarang. Persiapkan dirimu. Rilekskan tubuh Anda dan tunggu pemindaian dimulai. Anda mungkin merasakan sedikit ketidaknyamanan selama pemindaian. Tetapi tahan sebentar saja. Itu adalah instruksi terakhir yang diterima 5 siswa dari anggota staf sebelum 5 kotak logam perlahan-lahan meluncur kembali ke dinding. Mereka diselimuti kegelapan. Rasa kebas tiba-tiba meliputi tubuh Tang Wulin dan mengagitasi kekuatan jiwanya dan darahnya. Seolah-olah ada sesuatu yang menembus tubuhnya. Tubuhnya menjadi lumpuh saat mati rasa semakin kuat. Rasa sakit semacam ini tidak ada artinya bagi Tang Wulin dibandingkan dengan rasa sakit memecah segelnya. Bahkan, perasaan ini membuatnya mengantuk. Beberapa saat kemudian, tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar, membangunkannya dari rasa kantuknya. Yang mengejutkan, dia sekarang berdiri di tempat yang terang benderang. Mati rasa telah hilang bersama dengan kotak logam, digantikan oleh perangkat logam yang memiliki tombol merah besar. Itu melekat pada punggung tangannya. Apakah ini tombol keluar darurat? Di mana ini? Tang Wulin sudah memiliki kesan awal tentang bagaimana platform kenaikan roh dari penjelasan Xie. Tapi sekarang setelah dia benar-benar masuk, dia benar-benar terkejut. Hanya sekarang dia bisa mengerti berapa banyak pagoda roh telah dituangkan ke dalam penelitian mereka. Dia dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa dan semak belukar yang besar. Tidak ada satupun jalan yang terlihat. Rasanya seperti dia telah memasuki hutan kuno. Namun,
Yang paling mengejutkannya adalah seberapa realistis tempat ini terasa. Dia dengan ringan menjepit pipinya sendiri dengan perasaan tak percaya. Sebelum memeriksa sekelilingnya, menyentuh semuanya, dan akhirnya memastikan bahwa itu nyata. Surga. Platform kenaikan roh ini terlalu ajaib. Hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Tempat seperti itu terlalu ajaib baginya untuk dipahami. Hanya setelah beberapa saat kekaguman, Tang Wulin akhirnya bisa menenangkan dirinya. Pertama-tama, dia sudah jauh lebih tenang daripada teman-temannya. Setelah semua, bertahun-tahun pandai besi tidak sia-sia. Dia menatap tangannya, membenarkan bahwa gelang dan cincinnya masih ada di sana. Dengan ini, ia menyimpulkan bahwa semua yang ada padanya telah dibawa ke dunia ini. Selanjutnya, dia membangkitkan kekuatan garis keturunannya, dan merasa lega melihat timbangan emas muncul. Semuanya sama persis dengan kenyataan. Tang Wulin bukan tipe orang yang membuat keputusan terburu-buru. Jadi setelah mendengar bahwa platform kenaikan roh tidak sepenuhnya aman, ia menyimpulkan bahwa itu mungkin berbahaya. Dimungkinkan untuk bertemu musuh setiap saat. Seperti yang dikatakan Wu Zhangkong selama pelatihan tempur. Dengan hal ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah selalu waspada dan bertahan selama mungkin. Sekarang Tang Wulin memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya. Dia diam-diam berjongkok dan mengamati sekelilingnya. Kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah spirit connection. Jadi itu jauh lebih sensitif terhadap perubahan di dunia eksternal. Hal pertama yang dia rasakan adalah nafas kehidupan yang menembus hutan. Hanya ini yang bisa dianggap sebagai hutan kuno yang asli. Di mana orang bisa menemukan hutan seperti itu di federasi modern. Mayoritas hutan purba sudah ditebang oleh manusia. Bahkan, dikatakan bahwa hutan terbesar di benua itu, Great Stardew Forest, hanya sekam dari dirinya sendiri. Tersisa dengan sedikit persen satu dari luas aslinya. Jadi hutan purba sebenarnya sangat indah, udara sangat menyegarkan. Rasanya sangat indah di sini. Mata Tang Wulin berbinar-binar karena kegirangan saat dia sepenuhnya menyerap perasaan yang menakjubkan ini. Dia merasa seolah-olah dia kembali ke kota Glorybound, di taman kecil di samping rumahnya. Kecepatan kultivasinya selalu lebih cepat ketika dia bermeditasi di antara rumput blue silver di taman saat itu. Dan di sana juga dia berhasil menembus peringkat 10. Menjadi jiwa guru sejati. Dan sekarang, dia dikelilingi oleh nafas kehidupan yang beberapa kali lebih kuat daripada yang ada di taman kecil di rumah. Bahkan, sebenarnya ada blue silver grass bersembunyi di bawah semak. The blue silver grass di sini, bagaimanapun, telah berkembang jauh lebih baik daripada yang dia lihat di rumah. Sangat sulit bagi blue silver grass untuk tumbuh melebihi 15 cm. Namun rumput di sini telah tumbuh lebih dari 30 cm. Mencapai hingga betisnya. Duduk dari jongkoknya, dia dengan lembut mengusap jari-jarinya melalui rumput blue silver di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia secara tidak sadar melepaskan jiwa bela dirinya. Sehelai blue silver grass diam-diam muncul di antara semak-semak di sekitarnya. Aura kehidupan yang dia rasakan tumbuh lebih kuat dalam sekejap. Seolah-olah semua tanaman di sekitarnya bersorak gembira. Tang Wulin membenamkan dirinya di hutan yang sunyi ini yang penuh dengan kehidupan. Merasakan segala sesuatu di dalamnya. Wilayah kelima dari platform kenaikan elementer roh pagoda roh. Apa yang dia lakukan? Long Hengsu menunjuk ke layar yang menampilkan Tang Wulin duduk dengan mata tertutup. Dia bersandar di pohon dengan mulut sedikit melengkung. Senyum yang menyenangkan menghiasi wajahnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Long Hengsu merasa bahwa anak ini sedang tidur siang. Tang Wulin memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk memasuki platform kenaikan roh. Namun, dia tidur siang. Wu Zhangkong berkata. Dia sepertinya merenungkan sesuatu. Jangan lupa, jiwanya adalah rumput blue silver. Dan jarang menemukan rumput blue silver yang subur di dunia nyata. Lihat, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Dia telah melepaskan jiwa bela dirinya. Long Hengsu akhirnya menyadari apa yang dilakukan Tang Wulin. Itu benar. Simulasi Great Stardew Forest ini benar-benar cocok untuk ditumbuhi oleh Soul Masters tipe tanaman. Sepertinya persepsi anak ini cukup bagus. Wu Zhangkong mengangguk setuju. Dalam kelas 5,
Tang Wulin bukan siswa yang paling berbakat. Dia tidak memiliki jiwa bela diri kembar Xie atau keterampilan peleburan jiwa Zhang Yangzi dan Wang Jinxi. Dia bahkan tidak memiliki kontrol terampil Gu Yue. Namun, terlepas dari semua ini, Wu Zhangkong memberi perhatian khusus pada anak ini. Bab 123 Nasib Buruk Zhang Yangzi. Wu Zhangkong merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa pada Tang Wulin. Seolah-olah dia adalah blok batu giok yang tidak dipoles. Meskipun kecepatan kultivasi Tang Wulin tampaknya tidak terlalu cepat, Wu Zhangkong tahu bahwa tingkat peningkatan Tang Wulin sebenarnya adalah yang tercepat dari 5 muridnya. Awalnya, ada celah yang sangat besar antara dia dan yang lain ketika dia pertama kali memasuki akademi. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, dia telah berubah secara drastis dan sekarang berdiri sejajar dengan rekan-rekannya. Aspek yang paling penting untuk kesuksesannya adalah kepribadiannya yang ulet, persepsi yang luar biasa, dan kekuatan spiritual yang tinggi. Jika kekuatan garis keturunannya juga terus tumbuh, maka mungkin dia akan menjadi yang paling menonjol di antara 5 siswa di masa depan. Setelah mendarat dengan sentakan, Zhang Yangzi menenangkan diri dan melihat sekelilingnya dengan mata penuh keheranan. Ini hutan. Zhang Yangzi mendapati dirinya di hutan yang penuh dengan hiruk-pikuk serangga dan burung penyanyi. Vitalitas hutan yang luar biasa bertentangan dengan jiwa bela diri atribut gelapnya, membuatnya merasa tidak nyaman dan sumbang. Namun, setelah kejutan awal, dia terkejut menemukan bahwa aura hutan telah menyebabkan kekuatan jiwanya bersirkulasi lebih cepat. Saya perlu mempersiapkan diri untuk bertarung setiap saat. Tanpa ragu sedikit pun, ia melepaskan jiwa bela dirinya. Sepasang sayap hitam membentang dari punggungnya. Jiwa bela dirinya adalah Shadow Phantasm Eagle yang kuat. Jadi keterampilan fusi jiwanya dengan Wang Jinxi disebut Shadow Eagle Dragon. Sayangnya, kultivasi mereka masih terlalu dangkal dan keterampilan fusi jiwa mereka tidak lengkap, yang memungkinkan Tang Wulin mengalahkan mereka begitu cepat di turnamen promosi kelas. Itu benar. Zhang Yangzi masih tidak yakin. Dia menolak untuk percaya bahwa dia lebih lemah dari Tang Wulin. Dan satu-satunya alasan dia kalah selama turnamen adalah karena dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Dia benar-benar pahit tentang hal itu. Kalian bertiga lebih baik jangan biarkan aku menemukanmu. Dengan mengepakkan sayapnya, dia melonjak cukup tinggi untuk mulai memanjat pohon dengan cepat. Dia pikir tindakan terbaik untuk saat ini adalah mengamankan tempat yang menguntungkan dan mengamati sekelilingnya. Akan lebih baik jika dia bisa bersatu kembali dengan Wang Jinxi. Dengan kekuatan mereka digabungkan, mereka akan saling menambah kekuatan satu sama lain. Setelah mengubah tangannya menjadi cakar elang, ia dengan cepat memanjat ke puncak pohon. Pada ketinggian sekitar 10 meter dari tanah, pandangannya tentang lingkungan meningkat drastis. Pohon yang dia pilih adalah yang tertinggi di daerah itu, memungkinkan dia untuk melihat pemandangan yang menakjubkan. Itu adalah lautan hijau sejauh mata memandang. Sama sekali tidak ada akhirnya. Dengan langit yang jernih dan tanaman hijau tanpa batas, puncak pohon raksasa memberinya perasaan vitalitas yang tak terlukiskan dan bersemangat. Seolah-olah dunia ini hanyalah sumber kehidupan yang tak ada habisnya. Ini sangat hidup. Dia pernah mendengar tentang platform kenaikan roh sebelumnya. Tetapi meskipun keluarganya memiliki sarana untuk mengirimnya, dia tidak bisa masuk karena kekuatannya yang tidak memadai dan usia yang masih muda. Apa itu? Zhang Yangzi menatap langit yang luas. Seekor burung hijau besar melayang tinggi di langit. Tetapi dengan kepakan sayapnya, burung itu tiba-tiba membelok dan langsung menuju ke arahnya. Burung yang sangat cantik. Zhang Yangzi tergerak. Tetapi pada saat yang sama, kesombongan muncul di dalam hatinya. Saya sudah memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran nyata sedini mungkin. Mari kita lihat betapa kuatnya jiwa-jiwa binatang di sini. 2 cincin jiwa muncul di bawah kaki sementara roh-rohnya. Elang setan gelap muncul di bahunya. Zhang Yangzi mendorong batang pohon dan menggunakan rebound untuk melompat ke langit. Dia membentangkan sayapnya sementara cincin jiwa keduanya mulai bersinar. Keterampilan jiwa kedua, Eagle Soars the Sky. Sejak awal, dia sudah melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat.
Dia belum memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan jiwa ini selama turnamen promosi kelas karena dia perlu berkoordinasi dengan Wang Jinxi dan tim mereka. Kehilangan tanpa bisa menunjukkan semua kemampuannya. Hanya surga yang tahu betapa sedih hatinya. Sekarang dia berada di platform kenaikan roh. Hal pertama yang ingin dia lakukan sekarang adalah melampiaskan frustrasinya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam cemerlang. Sosoknya menjadi ilusi. Saat elang setan gelap menyatu ke dalam tubuhnya. Sayapnya membesar dan kecepatannya tiba-tiba 3 kali lipat. Aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Dan seperti panah hitam, dia menusuk ke arah burung hijau besar. Teriakan elang bergema di langit. Eagle Soars the Sky meningkatkan kecepatan dan kekuatannya. Bergabung untuk menciptakan serangan yang kuat. Zhang Yangzi selalu percaya bahwa keterampilan tipe serangan ini tidak ada bandingannya di antara teman-temannya. Lagi pula, sekali pakai keterampilan ini menghabiskan lebih dari 50% kekuatan jiwanya. Namun, evaluasi keterampilannya telah sangat berkurang. Setelah bertemu cakar naga emas Tanggulin, kekuatan tirani Golden Dragon Claw terlalu menakutkan baginya untuk dihadapi. Selain itu, keterampilannya adalah tipe pertempuran jarak dekat, yang meningkatkan risiko cedera. Kesenjangan antara dia dan burung itu dengan cepat menutup di depan matanya. Burung hijau besar itu juga ketakutan dengan seberapa cepat Zhang Yangzi mencapainya. Ini menyebar sayapnya sekali lagi dan mengepakkannya. Menembakkan beberapa bilah angin hijau pada Zhang Yangzi. Saat bilah angin menembak ke arah Zhang Yangzi, burung itu mengeluarkan pekikan yang tajam, seolah memamerkan kekuatannya. Bang! Meskipun bilah angin hancur berkeping-keping dalam tabrakan hitam dan hijau, mereka telah berhasil menghentikan momentum Zhang Yangzi. Memaksanya untuk melebarkan sayapnya. Ini buruk. Zhang Yangzi berteriak di dalam hatinya. Dia masih belum cukup kuat untuk terbang hanya dengan sayapnya. Dia bergantung pada Eagle Soars the Sky untuk tetap tinggi untuk jangka waktu tertentu. Ketika dia menghancurkan serangan lawannya, itu memaksanya untuk berhenti dan mulai jatuh. Dia dengan cepat meluncur ke bawah dengan sayapnya terentang. Dia benar-benar pintar. Dari lebar sayap 5 meter burung itu, ia menyimpulkan bahwa burung itu tidak akan bisa mengejarnya lebih jauh jika ia berlindung di hutan. Namun, ekspresinya berubah mengerikan di saat berikutnya. Satu sosok hijau demi satu muncul dari puncak pohon. Bilah angin menembaknya dari segala arah dari banyak burung hijau yang besar. Bagaimana keadaannya seperti ini? Ini adalah satu-satunya pemikiran yang melintas di benak Zhang Yangzi saat dia menekan tombol keluar darurat. Hanya pada saat itu dia akhirnya mengerti tatapan mendalam yang diberikan oleh anggota staf pagoda roh sebelum mereka masuk. Kegelapan menutupi matanya sementara lingkungannya menjadi tenang. Semua serangan yang terbang ke arahnya menghilang. Dia merasakan tubuhnya mendingin saat cahaya mengalir ke dalam kotak. Bangun. Long Hengsu berbicara tanpa jejak kebahagiaan. Baru setelah dia duduk, Zhang Yangzi tersentak keluar dari kebodohannya dan menyadari bahwa dia kembali ke spirit pagoda. Layar di ruangan beralih adegan pada saat itu, membiarkan Zhang Yangzi tahu bahwa dia sebenarnya yang pertama keluar. Setelah sadar, wajahnya langsung memerah. Dia dengan malu-malu merangkak keluar dari kotak logam. Wu Zhangkong tetap diam, hanya menunjuk ke kursi di sampingnya agar Zhang Yangzi duduk. Mengambil napas dalam-dalam, Zhang Yangzi menenangkan dirinya sendiri. Dia masih agak linglung. Efek samping dari memasuki platform kenaikan roh. Tapi dia bisa mengingat dengan jelas semua yang terjadi di sana. Tatapannya tiba-tiba berubah ketika dia melihat kawanan burung hijau melonjak di langit di salah satu layar. Mereka sepertinya mencari sesuatu. Bukankah itu tempat saya tadi? Tidak kurang dari 100 burung di layar, menutupi awan dan matahari. Tangisan cerah mereka bergema di seluruh langit, membawa lebih banyak burung hijau untuk bergabung dengan kawanan mereka. Dia menelan ludah ketika menyadari bahwa kawanan burung benar-benar mencarinya. Jika itu adalah dunia nyata, dia pasti sudah mati bahkan jika ada 10 darinya. Long Hengsu hanya memberinya pandangan sekilas sebelum melanjutkan untuk menonton peristiwa yang terjadi di layar. Wu Zhangkong juga tidak memberinya kata-kata kritik. Pengalaman bertempur sejati paling baik didapatkan saat mengalami sendiri. Zhang Yangzi mulai merenungkan kesalahannya. Matanya menunjukkan kegembiraan yang kuat.
Selain merasa malu, dia menemukan bahwa dia benar-benar menikmati memasuki platform kenaikan roh. Itu sangat realistis di dalam. Dan dia bertekad untuk bertahan lebih lama lagi. Bab 124 Petualangan Xie di platform kenaikan roh. Xie dengan tenang dan hati-hati melintasi hutan. Bergeser dari bayangan satu pohon ke pohon lainnya. Dibandingkan dengan Zhang Yangzi, dia jauh lebih waspada. Ini karena dia telah mendengar banyak cerita tentang hutan platform kenaikan roh ketika dia masih kecil. Dia tahu bahwa bahaya mengintai di mana-mana di hutan ini. Jika dia tidak hati-hati, maka dia akan dengan cepat berubah menjadi salah satu dari banyak mayat yang berserakan di tanah. Namun, bahaya juga berarti peluang. Jika dia mampu membunuh beberapa jiwa buas, maka arwah jiwanya akan mendapatkan kekuatan di dunia nyata. Jiwa rohnya sebenarnya adalah roh-roh logam yang telah dibuat khusus oleh Spirit Pagoda. Ketika dia menyatukannya dengan Light Dragon Dagger dan Shadow Dragon Dagger, sebuah mutasi telah terjadi. Tentu saja, mutasi ini sama sekali tidak sebesar yang dialami Goldlight setelah bergabung dengan Tanggulin. Jiwa roh logam Xie telah menerima mutasi kecil. Selama dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup, dia bisa menyerap dua jiwa roh dan menggabungkannya menjadi satu. Pada saat itu, ini adalah satu-satunya roh-roh 100 tahun. Jadi keluarganya harus membayar setara dengan roh-roh 1000 tahun untuk jiwa roh 100 tahun ini. Maka, Light Dragon Dagger dan Shadow Dragon Dagger keduanya mendapatkan manfaat dari fusi jiwa roh ini. Dan seperti dua keterampilan jiwa pertamanya, ia juga menyembunyikan ini. Dalam arti tertentu, jiwa bela diri kembar Xie sebenarnya sedikit lebih lemah daripada jiwa bela diri kembar sejati. Ini karena belati naga cahaya dan belati naga-naga berasal dari tempat yang sama dan memiliki sedikit perbedaan di antara mereka. Akibatnya, mereka tidak saling melengkapi. Dan kekuatan mereka hanya aditif daripada multiplikatif. Perbedaan yang paling penting, bagaimanapun, adalah fakta bahwa Xie perlu mendapatkan cincin jiwa untuk kedua jiwa bela dirinya setiap kali dia menekan hambatan yang mencegahnya mencapai peringkat berikutnya. Ini benar-benar berbeda dari jiwa bela diri kembar sejati di mana hanya satu dari mereka yang membutuhkan cincin jiwa untuk terus maju. Yang lain bisa disimpan untuk ditingkatkan di masa mendatang. Tentu, tidak ada orang lain selain dia dan keluarganya yang tahu rahasia ini. Jiwa roh pertama Xie sangat cocok dengannya. Tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin menemukan jiwa roh yang kompatibel dengan jiwa rohnya saat ini di masa depan. Meskipun jiwa kembarnya kembaran memberinya keuntungan di tahap awal budidaya, karena kekuatan spiritual rata-rata, pertumbuhannya akan dibatasi kecuali dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk mendukung jiwa roh untuk kedua belati naganya. Platform roh kenaikan adalah salah satu solusi untuk masalahnya. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah meningkatkan jiwa roh logamnya. Jika itu mencapai tingkat umur 1000 tahun, maka itu akan dapat memberinya cincin jiwa tambahan. Jika mencapai tingkat hitam 10.000 tahun, maka akan ada satu lagi di atas itu. Semakin sedikit jiwa roh yang diserap oleh jiwa guru, semakin sedikit kekuatan spiritual yang mereka butuhkan untuk menopang mereka. Selain itu, jika roh jiwanya ditingkatkan, maka keterampilan jiwanya akan ditingkatkan juga. Ini hanyalah metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Untuk alasan ini, antisipasi Xie untuk platform kenaikan spiritual juga menjadi yang tertinggi di antara 5 siswa. Bahkan setelah menjelajahi hutan untuk sementara waktu, Xie belum menemukan satu jiwa pun. Langkah-langkahnya ringan dan napasnya lemah saat dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Hanya menunggu hewan buas muncul kapan saja. Akan lebih baik jika binatang jiwa yang sendirian muncul. Bahkan jika dia hanya bisa membunuh satu, roh jiwanya masih akan menerima beberapa manfaat. Mata Xie berbinar-binar karena gugup dan gembira. Hah! Perasaan aneh tiba-tiba menyapu tubuhnya. Dia menukik ke depan tanpa ragu sedikit pun. Beberapa lusin lampu terbang di atasnya. Hanya sedikit kehilangan kepalanya. Dia berdiri dengan putaran tubuhnya yang kuat. Serangan ini, dia ngeri melihat puluhan pasang mata merah menyala di pohon-pohon. Serangan berasal dari mereka. Jiwa binatang tipe tanaman. Scarlet Demon Tree. Ini buruk. Pohon-pohon ini muncul dalam kelompok besar.
Dibandingkan dengan Zhang Yangzi, Xie jauh lebih berpengetahuan tentang binatang buas. Paling tidak, dia bukan orang yang dengan ceroboh menyerang binatang buas yang tidak bisa dia identifikasi. Dia tidak punya niat untuk melawan mereka. Sebaliknya, ia berguling ke samping dan berlari menjauh dari mereka. Benar saja, Scarlet Dementris menembakkan sinar cahaya padanya tepat setelah dia bergerak. Jika dia lebih lambat, dia akan berubah menjadi bantalan kulit dan mati. Sangat dekat, sangat dekat. Xie terengah-engah. Zizi. Pekikan terdengar tepat sebelum bayangan kuning melesat langsung ke Xie. Xie buru-buru berhenti dan menebas Light Dragon Blade pada lawan pengisiannya sambil membelok ke arah lain untuk melarikan diri. Bayangan kuning seperti cambuk itu berputar di udara dan dengan mudah menghindari blade naga cahaya. Seekor tikus raksasa lebih tinggi dari manusia yang digali dari tanah. Bayangan kuning itu sebenarnya adalah ekornya. Mengayunkan ekornya seperti lembing menusuk ke arah dada Xie. Itu adalah Longtail Mouse lebih dari 2 meter. Ini adalah Longtail Mouse 100 tahun. Daripada takut, Xie dipenuhi dengan sukacita saat melihat mouse ini. Dia tahu bahwa ini adalah binatang berjiwa penyendiri yang kuat yang biasanya memangsa serangga. Tetapi bukan karnivora yang hebat. Itu bisa meluncurkan serangan cerdas dengan ekornya yang berubah-ubah. Dan juga dilengkapi dengan mulut yang penuh dengan gigi seperti baja yang bisa mengunyah logam yang tidak biasa. Xie menendang pohon. Tiba-tiba melesat ke udara. Dia merilis blade naga cahaya di tikus Longtail sementara tangan kirinya melambai sedikit dengan mulus. Longtail Mouse bergoyang sedikit saat mengibaskan ekornya pada blade naga cahaya. Sinar cahaya melintas di ujung ekornya. The Light Dragon Blade terbelah dua. Menyapu melewati Longtail Mouse. Mouse itu ternyata sangat cepat dan lompatannya sangat kuat karena dengan cepat menyusul Xie. Tepat pada saat itu, Longtail Mouse tiba-tiba menjerit kesakitan. Sebuah garis berdarah keluar dari tubuhnya dan tubuhnya terciprat. Bagaimana Xie bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Dia meledak dari batang pohon dan ke udara. Memutar tubuhnya pada saat yang sama. Dengan Light Dragon Dagger-nya sebagai titik awal. Dia jatuh ke Longtail Mouse seperti bor. Tubuh Longtail Mouse ditelan oleh badai naga cahaya dan berubah menjadi percikan darah dalam sekejap mata. Xie dan tubuh Longtail Mouse mendarat di tanah pada saat yang sama. Sebuah bola cahaya muncul dari tubuh Longtail Mouse yang berumur 100 tahun dan bergerak untuk bergabung dengan Xie. Xie menjentikkan Light Dragon Dagger-nya dengan senang. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di daerah itu. Jadi dia dengan cepat berlari ke arah yang acak. Di hutan makhluk jiwa ini, bau darah adalah cara termudah untuk menarik jiwa binatang lain. Terutama binatang jiwa karnivora. Tentu, dia hanya bisa membunuh tikus Longtail dengan sangat cepat karena dia bisa melancarkan serangan diam-diam dengan Shadow Dragon Dagger miliknya. Serangan kedua dengan Light Dragon Blade-nya sebenarnya telah digunakan untuk menutupi Shadow Dragon Blade yang diam-diam menuju ke arah mouse. Itu ternyata sangat efektif. Dan dengan Light Dragon Storm yang disiapkan sebelumnya, dia bisa menghilangkan lawannya dalam sekali jalan. Bang, bang, bang. Sebelum Xie bahkan memiliki kesempatan untuk berlari terlalu jauh, Buming teredam bergema dari bumi. Xie tercengang. Suara itu, mengapa itu terdengar sangat menakutkan? Di atas pohon raksasa, Wang Jinxi terengah-engah saat tubuhnya yang membesar mulai kembali normal. Dia baru saja berperang sengit. Dia telah bertemu Pak Serigala Angin 10 tahun sebelumnya. Meskipun mereka tidak kuat, mereka cepat dan banyak. Ada lebih dari 20 serigala di bungkusan itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan besar dan pertahanan yang kokoh dari transformasinya, maka dia kemungkinan tidak akan berhasil dari pertemuan itu dalam keadaan utuh. Sayangnya, roh jiwanya tidak mendapat banyak manfaat dari pembantaian karena serigala hanya 10 tahun jiwa buas. Jiwa rohnya adalah roh tulang yang mirip dengan roh-roh logam Xie yang juga telah menyatu langsung ke dalam jiwa bela dirinya. Dia hanya memiliki sekitar 40% dari kekuatan jiwanya yang tersisa. Sementara kekuatan fisiknya habis. Untuk saat ini, ia harus beristirahat dan pulih. Namun, yang tidak disadarinya adalah sosok besar perlahan-lahan turun ke arahnya. Mengapa sekarang tampak agak lebih gelap?
Perasaan aneh telah menyelinap ke belakang pikiran Wang Jinsi. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Tetapi terkejut menemukan wajah seseorang dengan cepat turun ke arahnya. Itu adalah wajah wanita cantik. Ketika dia membuka mulutnya, barisan taring yang menyeramkan terbuka. Tapi yang lebih menakutkan bagi Wang Jinsi adalah kenyataan bahwa wajah wanita ini sebenarnya berada di perut laba-laba raksasa. Babak 125 ratusan tahun setan laba-laba dan jiwa binatang 1000 tahun. Aspider Demon Setan Pria. Ini adalah binatang buas yang berburu laba-laba setan berwajah manusia. Itu dianggap sebagai binatang jiwa tingkat atas yang kuat. Bahkan pada tingkat 100 tahun. Itu bisa bersaing dengan binatang buas ribuan tahun dengan pijakan yang sama. Wang Jinsi membuang diri darinya tanpa ragu sedikit pun. Bahkan jika dia dalam kondisi baik, tidak mungkin baginya untuk menang melawan lawan yang begitu kuat. Dengan kekuatannya yang melemah dan kekuatan jiwa yang dihabiskan, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri untuk hidupnya. Puh! Seluruh tubuh Wang Jinsi menegang saat dia merasakan sesuatu melilit tubuhnya. Meskipun kekuatannya sangat besar, dia tidak dapat membebaskan diri. Bahkan jika dia ingin, sekarang tidak mungkin baginya untuk menekan tombol keluar darurat. Suara Kiki Suo muncul dari hutan dingin. Pada saat berikutnya, Wang Jinsi merasakan sakit yang tajam sebelum tubuhnya menjadi mati rasa dan dingin dari dalam keluar. Anggota staf spirit pagoda segera memerintahkan, bersiap untuk perawatan darurat. Tubuh Wang Jinsi menggigil ketika kotak logam meluncur keluar. Penderitaan tidak berhenti bahkan setelah elektroda ditarik darinya. Selusin anggota staf berpakaian putih bergegas menghampirinya dalam sekejap. Salah satu dari mereka mengeluarkan jarum dan menikamnya ke leher Wang Jinsi, mengirimkan isinya ke aliran darahnya. Apakah itu laba-laba setan berwajah manusia lagi? Iya nih, itu sangat kejam. Bahkan tidak memberi anak ini kesempatan untuk menekan tombol. Ah, keberuntungan anak ini benar-benar mengerikan. Wu Zhangkong dan Long Hengsu dengan tenang menyaksikan saat orang-orang berpakaian putih sibuk untuk melakukan pekerjaan mereka. Setelah tidak kurang dari 10 menit, pemimpin kelompok berpakaian putih itu menghela nafas lega. Tidak buruk. Tekad anak ini sangat kuat dan dia seharusnya tidak memiliki masalah sekarang. Biarkan saja dia beristirahat sebentar dan dia akan bangun. Selesai dengan penjelasannya, lelaki itu pergi dengan orang-orang berpakaian putih. Pemandangan itu kembali normal. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Zhang Yangzi terperangah sejak orang-orang berbaju putih masuk. Apa yang terjadi? Guru Wu, Direktur Panjang. Apakah Jinsi baik-baik saja? Bukankah platform semangat kenaikan tempat virtual? Bagaimana dia berakhir seperti ini? Kata-kata Zhang Yangzi menghilang saat dia melirik wajah pucat Wang Jinsi. Kegembiraannya sebelumnya sekarang digantikan oleh rasa takut. Anggota staf berkata, "Saya sudah memberitahu Anda. Meskipun platform roh kenaikan adalah virtual, masih mengandung tingkat realitas. Segala sesuatu yang Anda rasakan di dalamnya akan sama seperti jika Anda merasakannya dalam kenyataan. Jadi jika Anda terluka di dalam, maka Anda masih akan merasakan semua rasa sakit. Misalnya, jika Anda telah diiris menjadi mayat oleh bilah angin dari burung-burung hijau besar, maka Anda juga akan merasakan sensasi yang sama persis seperti mayat. Sensasi akan sangat nyata dan akan menyerang pikiran Anda. Sederhananya, jika seseorang menyaksikan pergelangan tangan mereka digorok, maka mereka juga akan merasakan darah mereka memucat. Suaranya menetes ke bawah. Bahkan ketika luka ditutup dan mereka berhenti berdarah, mereka masih akan merasakan darah menetes. Sehingga otak mereka akan berpikir mereka sudah mati. Setelah pemikiran ini muncul di otak mereka, mereka akan benar-benar mulai mati. Platform kenaikan roh memiliki masalah ini, terutama untuk pemula yang sepertimu. Untungnya, efeknya akan berkurang secara bertahap seiring meningkatnya kekuatan spiritual Anda. Pada saat Anda dapat mengabaikan efeknya, saya tidak berpikir Anda akan dapat memasuki platform kenaikan roh elementer lagi dan harus memasuki platform kenaikan menengah sebagai gantinya. Sensasi di platform kenaikan menengah bahkan lebih berbeda. Hehe, platform kenaikan menengah. Ekspresi Zhang Yangzi berubah menjadi lebih buruk pada kata-kata ini. Dia benar-benar takut sekarang.
Platform kenaikan roh ini benar-benar bisa mengakibatkan kematian sejati. Gu Yue berkeliaran di hutan linglung. Hutan yang rimbun, udara yang bersih, mengingatkannya pada sesuatu yang telah dilihatnya seumur hidup lalu. Sangat cantik. Saya sangat suka perasaan ini. Fakta bahwa pagoda roh telah menciptakan platform kenaikan roh bisa dianggap sebagai keajaiban. Dia terus menuju lebih dalam ke kedalaman hutan. Selama perjalanannya, dia telah bertemu beberapa beast soul. Tapi untungnya, mereka lemah dan mudah ditangani. Setiap kali dia membunuh binatang buas, cahaya redup akan memancar dari tubuhnya. Matanya tumbuh semakin lebar setiap kali dia merasakan cahaya ini. Di antara 5 siswa, dia dan Tang Wulin memiliki sedikit pengetahuan tentang platform kenaikan roh. Saat dia berjalan, semak berdesir. Lalu sesosok tinggi tiba-tiba melompat di depan Gu Yue. Itu adalah beruang raksasa lebih dari 3 meter dan ditutupi bulu coklat muda. Beruang ini memiliki sepasang cakar besar dan mata kuning yang berkilau. Binatang itu mengeluarkan raungan gemuruh ketika melihat Gu Yue, lalu menyerbu ke arahnya. 1000 tahun. 1000 tahun jiwa binatang muncul. Apakah Anda ingin memperingatkannya? Seorang anggota staf memandang ke arah Wu Zhangkong dengan tatapan bertanya. Perhatikan saja sekarang. Mata Wu Zhangkong tertuju pada layar. Itu adalah kristal bear yang jarang terlihat selama ribuan tahun. Bahkan di zaman kuno itu akan sangat langka. Beruang kristal 1000 tahun ini bermutasi dari spesies yang sama dengan beruang cakar takut. Hanya saja, mutasinya membuatnya jauh lebih lemah daripada Fur Claw Bear. Meskipun lebih lemah dari Fur Claw Bear, kristal bear memang memiliki kemampuan khusus. Setiap serangan akan menyebabkan tubuh lawannya mengkristal oleh sebagian kecil, menumpuk sampai lawannya akhirnya hancur dari serangan berikutnya. Hanya dengan kekuatan jiwa yang kuat dan penghapusan cepat dari area yang dikristalisasi seseorang dapat menghindari kerugian besar dari kristal bear. Kristal bear juga memiliki kelemahan. Itu tidak memiliki kemampuan tempur berkisar. Bahkan tanpa 2 cincin jiwa, Gu Yue dianggap sebagai yang terkuat di antara 5 teman sekelas karena kontrolnya yang luar biasa terhadap elemen. Selanjutnya, dengan kontrolnya terhadap elemen spasial bahkan serangan sia-sia bisa dihindari. Semakin besar tekanan, semakin besar pertumbuhan master jiwa. Wu Zhangkong sangat meyakini hal ini. Dia ingin melihat bagaimana siswa perempuan satu-satunya akan bereaksi dalam menghadapi 1000 tahun kristal bear yang kuat. Sama seperti antisipasi mengisi Wu Zhangkong, kristal bear meluncurkan serangannya. Gu Yue tidak bingung sama sekali. Cincin jiwa kuning tunggal naik dari bawah kakinya sementara auranya menguat. Keterampilan jiwa pertama, Elemental Tide. Tubuh Gu Yue tumbuh ringan saat cahaya hijau melintas. Kemudian, dengan kilatan cahaya perak, dia menghilang dari posisinya saat ini dan berpindah ke tempat lain. Tuduhan kristal bear bertemu hanya dengan udara. Tidak dapat menghentikan dirinya sendiri. Ia berlari lebih dulu ke pohon besar. Dengan dia kembali ke kristal bear 1000 tahun, Gu Yue melarikan diri. Jelas, dia tidak punya niat untuk bertarung dengan kristal bear yang berumur ribuan tahun. Dia melambaikan tangannya di belakangnya, melepaskan tornado. Tornado ini jelas tidak dimaksudkan untuk membahayakan kristal bear. Lagi pula, pertahanannya terlalu kuat untuk terpengaruh oleh angin. Namun, angin ini cukup untuk mengaduk daun di pohon. Sebatang daun berterbangan di sekelilingnya, menutupi garis pandang kristal bear. Gu Yue mengambil kesempatan ini untuk berteleportasi sekali lagi, mengubah arahnya lalu lari. Indah. Responsnya juga cerdas. Cepat. Puji Long Hengsu. Wu Zhangkong mengangguk sedikit. Dia senang dengan kemantapan Gu Yue dalam menghadapi lawan yang begitu menakutkan. Dia menilai kekuatan lawannya di awal dan membandingkannya dengan miliknya sebelum dengan cepat memilih bagaimana bereaksi. Pada akhirnya, dia memilih untuk melarikan diri. Meskipun melarikan diri itu mudah, bagian yang sulit adalah membuat pilihan seperti itu dalam sekejap. Ini hanya menunjukkan betapa tenang dan cerdasnya Gu Yue. Dia berbalik untuk melihat layar lain, yang memiliki 3 titik di atasnya. 3 titik ini berarti bahwa hanya ada 3 orang yang tersisa di platform kenaikan roh. Gu Yue sebenarnya berlari ke arah Tang Wulin pada saat itu. Yi.
Wu Zhangkong mengeluarkan suara kejutan pada penemuan ini. Dua booming keras membuat Xie dalam keadaan siaga. Asal mula booming ini cukup dekat dan dia tahu itu semakin dekat dengannya. Seseorang harus benar-benar percaya diri dalam diri mereka sendiri jika mereka bersedia menyebabkan keributan seperti itu di dalam hutan binatang jiwa ini. Xie tidak berani mengabaikannya. Jadi dia memanjat pohon dengan kecepatan kilat sebelum menyembunyikan kehadirannya. Menunggu dengan tenang. Kali ini, tetap diam adalah pilihan yang lebih baik daripada melarikan diri untuk Xie. Lagi pula, dia telah mengkonsumsi sedikit kekuatan jiwa ketika dia membunuh Longtail Mouse itu. Sosok raksasa menyerbu keluar dari semak-semak yang tidak terlalu jauh darinya. Xie dikejutkan oleh penampilannya karena itu benar-benar berlari ke arahnya. Binatang itu berdiri dengan dua kaki dan mencapai ketinggian lebih dari 4 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik logam sementara satu tanduk tumbuh dari kepalanya. Itu sebenarnya naga bertanduk yang sangat ganas. Bersambung.